Baik, kita mulai insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, di pagi hari ini insya Allah pertemuan kedua kita akan melanjutkan bersama-sama untuk pembahasan sorof ya. Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Atau Ustaz. Karena katanya sudah ya? kita meninggalkan maksiat itu juga adalah hidayah. Nah, nah, jadi di pekan lalu kita sudah membahas bahwa tasrif itu terbagi menjadi dua ya. Apa saja? Ada yang masih ingat? Yang pertama ada namanya tasrif istilahi. Yang kedua tasrif Lugawi. lugawi ya. Nah, tasrif istilahi itu apa? Adalah perubahan yang kita mulai dari fiil madi. Jadi asal katanya itu adalah fiil madi. Nah, nanti dari fiil madi kita rubah menjadi fiil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fiil amr, fiil nahyi, isim zaman, isim makan, dan isim alat ya. Ini sudah kemarin kita lewati. Kemudian sekarang itu kita akan membahas tentang wazan ya. Karena kan nanti yang akan membantu kita merubah itu adalah wazan. Nanti tinggal kita ikut pola saja. Nah, sama dengan orang ketika kemudian dia menjahit butuh pola. Nah, nanti tinggal ikut pola saja sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, termasuk dengan mentasrif, maka para ulama itu sudah membuat pola. Yang mana nanti dengan pola itu tinggal kita ikutkan. Kita ikutkan harokatnya, ya. Nanti akan kita belajar. Nah, kita masuk pembahasan tentang wazan, ya. Nah, apa itu wazan? Wazan itu pola yang kita gunakan untuk mengetahui susunan dari sebuah kata. Apakah hurufnya semuanya asli ataukah ada tambahan? Intinya, jika kata tersebut 3 huruf, berarti semuanya asli. Karena fiil itu minimal 3 huruf. Dan kalau 3 huruf, berarti semuanya asli. Kalau sudah 4 huruf, berarti 3-nya asli, 1 tambahan. Jika 5 huruf, berarti 3 asli, 2 tambahan. Jika 6 huruf, berarti 3 asli, 3 tambahan. Nah, dari mana kita mengetahui yang asli dan tambahan? Dari wazan. Nah, nah, maka para ulama itu sudah menentukan pola. Apa pola yang digunakan untuk mengetahui huruf asli? Nah, maka setiap kata yang hurufnya sama dengan pola fa, ain, lam, berarti dia huruf asli. Setiap apa yang sama dengan pola fa, ain, lam, berarti dia huruf asli. Nah, berarti sebaliknya, apa saja yang hurufnya tidak persis, tidak sama dengan fa, ain, lam, berarti huruf itu tambahan, bukan asli. Contoh misalnya, nasoro. Nasoro ini adalah wazannya fa'ala. Nasoro ini wazannya fa'ala.
Karena nasoro ini semuanya persis dengan wazan fa'ala, berarti semua huruf dalam kata nasoro ini semuanya asli. Nah, berikutnya kita punya kata yansuru. Nah, nun ini kan tadi persis dengan fa-nya. Sod ini sama dengan ainnya tadi di wazan kan, di wazan nasor. Ro ini sama dengan wazan lamnya. Nah, berarti ketahuan mana yang tambahan. Yang tambahan ini adalah ya ini tambahannya. Seperti itu. Terus dibaca apa wazannya? Tinggal kita ikutkan harokatnya. Ya ini kan harokatnya fathah. Berarti di wazan ditulis fathah juga. Nun ini sukun. Berarti di wazan juga ditulis sukun. Sod ini harokatnya dommah. Berarti di wazan juga ditulis dommah. Ro ini harokatnya dommah. Maka di wazan juga ditulis dommah. Makanya wazannya adalah yaf'ulu. Wazannya dia yaf'ulu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu fa ain lamnya di awal, maka tasrifan ke sana itu tetap fa ain lamnya huruf yang itu. Berarti selain huruf nasoro, nun sotro adalah huruf tambahan. Nah, sekarang nasirun. Kira-kira apa wazannya nasirun? Fa'ilun. Fa'ilun. Dari mana kita tahu dia wazannya fa'ilun? Karena nunnya ini sama dengan fa-nya kan? Sod ini untuk ainnya. Ro ini untuk Lam. lamnya. Berarti tambahannya mana? Alif. Tambahannya alif. Kalau tambahan ditulis juga sebagaimana tambahannya. Karena tambahannya alif maka ditulis alif. Kemudian tinggal kita ikutkan harokatnya. Karena nun ini fathah maka fa-nya ikutan fathah. Sodnya kasroh maka ainnya kasroh. Roknya domah maka di sini juga ikutan domah. Sehingga wazannya menjadi fa'ilun. Nah, nah, bagaimana pengaplikasiannya dalam kalimat? Nah, nanti akan membantu kita misalnya begini. Di contoh kana wa akhwatuha yang sudah belajar nahu, biasanya ada saya contohkan laita. Ini contoh saja. Laital waqta, laital waqta. Nah, ada kalimat begini. Nah, kita fokus ke sininya. Ini kan dibaca laital waqta. Kemudian kita mau baca apa nih? Nah, ini kan wazannya persis dengan fa'ilun. Nah, maka nanti kita akan baca aidun. Nah, nanti akan membantu kita dalam dalam membaca kitab itu begitu. Oh, ini wazannya persis fa'ilun gitu. Nah, berarti dibaca aid gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Kemudian ada kata mansurun. Kira-kira wazannya apa? Maf'ulun. Maf'ulun. Dari mana kita tahu dia maf'ulun? Tinggal kita ikutkan. Nun ini apanya? Fa. Fa-nya kan? Sotnya, Ain. ainnya. Ro-nya, Lam. lamnya. Berarti tambahannya mana? Mim dan waw. Mim dan waw. Kemudian tinggal kita ikutkan harokatnya. Mimnya kan fathah. Di sini ikutan fathah. Nunnya sukun. Berarti fa-nya ikutan sukun. Sotnya domah. Berarti airnya ikutan domah. Wawunya sukun. Maka di sini juga sukun. Roknya domah, berarti lamnya ikutan. Makanya wazannya menjadi maf'ulun. Nah, wazannya. Naam. Berarti tambahannya mim dan waw.
Kita lanjut. Misalnya kita punya kata unsur. Nah, apa wazannya kira-kira? Uf'ul. Naam. Uf'ul. Wazannya uf'ul. Tambahannya itu hamzah wasol itu ya. Kayak alif itu. Kemudian kita punya kata latansur. Berarti wazannya La taf'ul. la taf'ul. Tambahannya la dan Tak. ta. Nah, berikutnya kita punya contoh mansorun. Apa wazannya? Alun. Maf'alun. Maf'alun. Terakhir min sorun. Mif. Wazannya Mif'alun. mif'alun. Nah, oke, sama ya kita latihan. Alima, wazannya apa? Fa'il. Fa'ilah. Bila. Oke, langsung kan? Ya'lamu, Yaf'al. yaf'alu. Nah, alimun, Fa'ilun. fa'ilun. Ma'lumun, Ma. Maf'ulun. maf'ulun. Hasuna, Fa'ula. Fa'u. fa'ula. Yahsunu, Yaf. Yaf'ulu. yaf'ulu. Hasinun, Fa'ilun. fa'ilun. Contoh aja. Mahsunun, Maf'u. Maf'ulun. maf'ulun. Lagi. Doroba. Fa'ala. Fa'al. Sebentar ya. Saya izin sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai doroba. Nah, apa wazannya doroba? Fa'ala. Fa'ala. Nah, kalau yadribu, Yaf'ilu. يف يف يفعل yaf'il. Oke, kemudian doribun, فاعل Fa'ilun. fa'ilun. Madrubun, Yaf'ulun. maf, Maf'ulun. maf'ulun. Nah, nah, yang kedua, dengan kita belajar wazan ya, selain kita bisa tahu mana yang asli, mana yang tambahan, maka yang kedua kita akan bisa tahu bahwa kata ini dia termasuk fiil madi. Kata yang ini termasuk fiil mudhari. Dengan apa? Mengenal wazannya. Oh, fiil madi itu wazannya ini, gitu. Yang mudhari ini, gitu. Dan seterusnya. Karena tiap kata madi, mudhari, masdar, sim fa'il, sim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, sim zaman, makan, sama sim alat itu wazannya masing-masing. Maka dengan mengenal wazannya kita bisa tahu, oh ini fi'il madi, gitu. Nah, wazan untuk fi'il madi itu ada tiga. Satu ada fa'ala, dua fa'ila, tiga fa'ula. Nah, ini fi'il madi wazannya ini saja. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Apa contohnya fa'ala? Contohnya nasoro, artinya telah menolong. Fa'ila, contohnya alima, telah mengetahui. Fa'ula, contohnya hasuna. Nah, berarti nanti tinggal kalau kita dapat kata, tinggal kita paskan ini wazannya apa ya? Nah, tinggal dipaskan. Ini bisa fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Kalau nggak bisa di sini, berarti dia bukan fi'il madi. Begitu. Contohnya banyak misalnya akala, karuma, jalasa, alima, nasoha, hasuna, kataba, godiba, batua, batua itu lambat. Hasiba, najusa ya, bukan najusi ini. Najusa sama nasoro. Nah, ini kan wazannya kita bisa langsung katakan. Ini akala, fa'ala, karuma, fa'ula, jalasa, fa'ala, alima, fa'ila, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau fi'il mudhari wazannya juga ada tiga. Yang pertama yaf'ulu, yang kedua yaf'alu, yang ketiga yaf'ilu. Nah, nanti tinggal diikutkan juga nih ke wazan gitu. Nah, apa contohnya yaf'ulu? Misalnya yansuru. Kalau yaf'alu misalnya yaftahu, yaf'ilu misalnya yadribu gitu. Nah, contohnya banyak ya. Misalnya yakulu, yaftahu, yajlisu, yadribu, yansohu, ila akhir sampai yansuru misalnya. Kalau masdar, ini wazannya yang umum adalah berwazan fa'lan ya. Tapi kalau masdar tetap nanti harus buka kamus gitu. Cuman kebanyakan berwazan fa'lan. Contohnya misalnya fathan, dorban, kemudian nasron. Nah, ini semuanya masdar ya. Fathan masdar karena ikut wazan fa'lan. Dorban wazannya fa'lan. Nasron wazannya fa'lan. Contohnya misalnya aklan, fathan, jarian. Jarian itu berlari ya. Ini belum diganti. Bukan duduk. Dorban, nashan, masyan. Masyan berjalan ya. Belum diganti juga. Kemudian romyan. Romyan ini melempar. Ilman mengetahui ya. Bada'an. Bada'an itu bid'ah dari kata bada'a yabda'u. Bada'an. Sam'an pendengaran. Nasron pertolongan. Ini semuanya masdar. Kemudian ada isim fa'il. Kalau isim fa'il wazannya fa'ilun. Nah, tinggal kita perhatikan wazan saja. Nanti kalau ikut fa'ilun berarti dia isim fa'il. Contohnya fatihun, pembuka ya. Doribun, pemukul. Nasirun, penolong. Contohnya misalnya akilun,
dari kata akala yakulu. Fatihun, jalisun, doribun, nasihun, qoriun, ila akhir sampai nasirun. Kemudian isim maf'ul. Nah, isim maf'ul dia juga punya wazan. Apa wazannya isim maf'ul? Wazannya maf'ulun. Contoh, maftuhun, madrubun, mansurun. Maftuh yang dibuka, madrub yang dipukul, mansur yang ditolong. Contohnya misalnya makulun yang dimakan, maftuhun yang dibuka, makotulun yang dibunuh, madrubun yang dipukul, ila akhir sampai mansurun. Kemudian fi'il amr dia juga punya wazan. Wazannya ada 3. Ada uf'ul, ada if'al, ada if'il. Wazannya 3. Nah, uf'ul dia contohnya unsur, if'al, iftah, if'il, idrib. Nah, ini contohnya. Unsur tolonglah, iftah bukalah, idrib pukullah. Contoh misalnya unsur, iftah, ijlis, idrib, insoh, ikro. Nah, itu di al-alaq kan. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikro, apa wazannya? If'al, wazan. Dari kata qoro'a. Uktub, igdob, nah, i'lam, ihsab, bukan ihsab ya, harusnya ihsib. Isma, kemudian unsur. Kemudian fi'il nahi juga punya wazan. Wazannya ada 3. Ada la taf'ul, la taf'al, ada la taf'il. La taf'ul contohnya la tansur. La itu jangan. Namanya la nahi. Jangan kamu tolong. La taftah, jangan kamu buka. La tadrib, jangan kamu pukul. Contohnya misalnya la takul, la taftah, la tajlis. Kemudian la tadrib, la tansoh, ila akhir sampai la tansur. 2 lagi. Yang pertama eh, isim zaman makan saya gabung karena sama bentuknya. Isim zaman, isim makan punya 2 wazan. Satu maf'alun, yang kedua maf'ilun. Yang pertama ada mansorun, contohnya artinya waktu dan tempat menolong. Madribun artinya waktu dan tempat untuk memukul. Karena zaman dan makan. Contohnya misalnya maghribun, tempat dan waktu terbenam. Maghrib. Masyrikun, tempat atau waktu terbit. Mat'am, tempat atau waktu makan. Maulid, tempat atau waktu lahir. Mau'id, tempat atau waktu untuk melakukan perjanjian. Masjidun, tempat atau waktu sujud. Maktabun, tempat atau waktu menulis. Mal'ab, tempat atau waktu bermain. Dan seterusnya. Terakhir isim alat. Nah, isim alat nanti punya 3 wazan. Yang pertama mif'alun, kemudian mif'alun, ketiga mif'alatun. Contohnya misalnya midrobun. Midrobun itu raket, alat untuk mukul. Mif'alun contohnya miftah, kunci ya. Kemudian miknasatun, alat untuk menyapu dari kata kanasa. Kanasatu menyapu, isim alatnya miknasatun. Kita nyebutnya sapu, alat untuk menyapu. Contohnya banyak, misalnya miftahun, minsyarun, mikrodun, miknasatun, mistoratun, mimsahatun, miktaun, midrobun, misadun, mikyas, mibrodun, milakotun ya. Nah, ini untuk wazan. Nah, kalau kita ulangi tadi, wazannya fi'il madi ada 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian wazannya fi'il mudhari juga ada 3. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Wazannya masdar 1. Fa'lan. Isim fa'il wazannya 1. Fa'ilun. Isim maf'ul wazannya 1. Maf'ulun.
Fi'il amr wazannya 3. Uf'ul, if'al, if'il. Fi'il nahi wazannya 3. La taf'ul, la taf'al, la taf'il. Sim zaman isim makan wazannya 2. Maf'alun sama maf'ilun. Kalau isim alat wazannya 3. Mif'alun, mif'alun sama mif'alatun. Nah, itu wazannya ya. Nanti kalau kita dapat satu kata, nanti tinggal kita perkirakan ini wazannya apa gitu. Nah, naam materinya sampai di sini untuk hari ini. Nanti kita lanjut sedikit sebelum nanti kita mentasrif. Nah, mulai pekan depan kita akan masuk bab tasrif yang pertama gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Fadal. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit ya. Ah, baik, sudah saya share screen ya. Baik, berikutnya kita bahas sedikit tentang pembagian tasrif istilahi ya. Nah, oh ini belum ini. Nah, ini keseluruhan. Jadi nanti dalam pembelajaran tasrif kita insya Allah akan membahas semua ini ya. Jadi tasrif istilahi itu nanti dibagi lagi. Ada namanya sulasi, ada namanya rubai. Nah, sulasi nanti dibagi lagi menjadi 2. Ada namanya sulasi mujarrad, ada namanya sulasi mazid. Sulasi mujarrad itu adalah fiil madi yang hurufnya ada 3. Itu berarti masuknya ke bab sulasi mujarrad. Sulasi itu artinya 3, mujarrad itu artinya asli. Berarti semuanya huruf asli. Nah, kalau sulasi mazid itu nanti fiil madinya ada 3. 1 yang 4 huruf, 2 nanti yang 5 huruf, nanti yang ketiga ada yang 6 huruf. Nah, kenapa disebut sulasi mazid? Sulasi itu artinya 3, mazid itu sudah mendapatkan tambahan, huruf tambahan. Jadi fiil madinya sudah nggak asli lagi semuanya, tapi sudah ada huruf tambahannya. Makanya nanti fiil madinya itu sudah ada 4 huruf. Ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Berarti kalau yang 4 huruf, tambahannya ada 1 huruf, berarti 3-nya asli. Kalau yang 5 huruf, berarti tambahannya ada 2 huruf, 3-nya asli. Kalau yang 6 huruf, berarti 3 asli, 3 tambahan. Nah, itu sulasi mazid. Kalau rubai mujarrad, berarti nanti rubai itu 4, mujarrad itu asli. Berarti fi'il madinya ada 4 huruf, tapi semuanya asli, nggak ada tambahan sama sekali. Kalau rubai mazid, rubai itu 4, mazid itu tambahan. Berarti ada fi'il madi yang 4 hurufnya asli, tapi sudah dapat tambahan. Maka di rubai mazid, nanti fi'ilnya itu ada yang 5 huruf sama yang 6 huruf. Kalau 5 huruf, berarti nanti satunya tambahan, 4-nya asli. Kalau 6 huruf, berarti 2-nya tambahan, 4-nya asli. Pertanyaannya, dari mana kita tahu dia asli atau tambahan di fi'il madinya? Begitu. Maka nanti kita bisa lihat wazannya. Karena wazan asli cuma 3 huruf. Fa, ain, lam. Berarti selain yang fa, ain, lam adalah huruf tambahan. Maka nanti kita nggak akan bingung. Ini asli atau tambahan. Ya tinggal diikutkan ke wazan. Mana yang fa, ain, lamnya. Begitu. Nah, maka nanti mulai pekan depan kita akan masuk bab sulasi mujarrad. Nanti di sulasi mujarrad ada 6 bab yang akan kita pelajari.
Di sulasi mazid ada 12 bab. Di rubai mujarot ada 1 bab saja. Di rubai mazid ada 3 bab saja. Berarti total yang akan kita pelajari ada 22 bab. Insya Allah. Nah, nanti insya Allah bertahap akan kita pelajari. Semoga dalam 10 pertemuan ke depan kita bisa bahas 22 bab itu. Berarti mungkin sehari sekitar 2 bab ya. Insya Allah. Sekitar 2 bab. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Materi kita sampai di sini dulu ya untuk malam hari ini, pagi hari ini. Nanti pekan depan kita sudah masuk sulasi mujarrad, insya Allah. Fadal, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada Ustadz. Belum, ya. Bisa dipahami untuk materi pagi ini? Insya Allah bisa Ustadz. Baik-baik. Oh, Bu Asrianti gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Nggak dinas? Oh, ini hari Minggu ya? Sudah masuk shift pagi, jadi hari libur sama Ahad itu sudah libur. Hari Ahad saja liburnya. Sabtu? Sabtu masuk Ustadz. Oh, Sabtu masuk ya. Beda 2 jam ya dengan di sana sama di Jawa. Iya Ustadz, sekarang udah hampir setengah 9. Setengah 9. Masya Allah. Nah, nah. Ya, semoga dimudahkan urusan kita semua insya Allah. Amin. Kata Bu Yayu, dihafalkan ini Ustadz sebelum dipahami gitu. Eh, Nanti sambil jalan aja gitu. Kalau kita rajin mentasrif nanti akan hafalnya mudah insya Allah. Nanti kalau masuk bab kita mentasrif, nanti ikut mentasrif. Nanti akan keinget wazannya sedikit demi sedikit. Apalagi sulasi mujarot itu 6 bab wazannya hampir sama semua. Nah, insya Allah. Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah, kita ketemu lagi di pekan depan. Ini banyak yang nggak hadir ya pagi hari ini. Allahu alam ada usul. Ini karena ada satu batasan sistem di sini. Sekarang Nah, itu yang weekend, dapat Ustaz. Oh dari iya, bawah. weekend. Nah, nah. Kalau DKM, kalau model Baik. DKM kan Mungkin itu dulu untuk hari ini. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Jazakallah begitu. khair, Wa Ustaz. iyyakum ajmain.